Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Chandra Aguslan Sregar dengan NIM L1A118109. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pengujian kerapatan dan berat jenis kayu berdasarkan metode pengujian ASTM, yang dimana ini akan menjadi nilai dari mata kuliah manajemen metode penelitian hasil hutan. Baik, kita langsung saja. ASTM atau singkatan dari American Standard Testing and Material merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi untuk produk, sistem, dan jasa. Di mana ASTM internasional ini berpusat di Amerika Serikat. Standar mengenai berat jenis dan kerapatan kayu menurut standar ASTM diatur dalam ASTM D2395 merupakan tentang kepada kerapatan dan berat jenis kayu. Langsung ke berat jenis kayu. Menurut ASTM, berat jenis suatu zat adalah rasio massa volume suatu bahan dengan massa volume yang sama dari air yang tersuling, di mana dinyatakan dalam rumus S sama dengan M per V kali Rho, di mana M merupakan massa dalam satuan volume, V merupakan satuan volume suatu bahan pada kadar air, Rho merupakan massa jenis. Ada beberapa rumus menurut ASTM dalam menguji suatu berat jenis, yang dimana yang pertama yaitu berat jenis pada setiap kadar air di bawah titik jenuh serat ditentukan dari dasar berat jenis dan berat jenis kering oven, yang dimana tentukan dalam rumus SM sama dengan SO dikurang SO dikurang SB dikali M per 30. Yang kedua, berat jenis SM pada setiap kadar air di bawah titik jenuh serat yang ditentukan dari dasar berat jenis SB, dengan rumus SM sama dengan SO per 1 dikurang 0,009 dikali 30 dikurang M dikali SP. Yang ketiga, berat jenis SM pada setiap kadar air di bawah titik jenuh serat yang ditentukan dari berat jenis oven kering S0, ditentukan dengan rumus SM sama dengan SN per 1 ditambah 0,009 dikali M dikali SN. Yang keempat, secara umum berat jenis S2 pada kadar air M2 dapat ditentukan dari berat jenis S1 pada kadar air M1. Dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. S2 sama dengan S1 per 1 ditambah 0,009 dikali M2 dikurang M1 dikali S2. Kerapatan kayu adalah massa atau berat kayu per unit volume kayu. Untuk memperoleh kerapatan kita dapat menggunakan kadar air. Rumus untuk mendapatkan kerapatan kayu menurut ASTM ada beberapa. Yang pertama, kerapatan Rho M pada setiap kadar air M di bawah titik jenuh serat ditentukan dari massa jenis dasar Rho B dan kerapatan oven kering Rho O. Ini dapat ditentukan dengan rumus Rho M sama dengan Rho 0 dikurang Rho 0 dikurang Rho B dikali M per 30 dikali 1 tambah 0,01 M. Yang kedua, kerapatan atau Rho M pada setiap kadar air M di bawah titik jenuh serat ditentukan dari kerapatan dasar Rho B. Dapat ditentukan dengan rumus Rho M sama dengan Rho B 1 ditambah 0,0 M per 1 dikurang 0,009 dikali 30 kurang M dikali Rho B per Rho M. Yang ketiga, kerapatan
Roh M pada setiap kadar air M di bawah titik saturasi serat ditentukan dari kerapatan oven kering. Roh 0 dapat ditentukan dengan rumus roh B sama dengan 1 tambah 0,01 M per 1 tambah 0,009 M roh 0 per roh M. Yang keempat, secara umum massa jenis roh 2 pada kadar air M2 ditentukan dari kerapatan roh 1 pada kadar air M1 yang dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Roh 2 sama dengan roh 1 dikali 1 tambah 0,01 dikali M2 dikurang M1 per 1 ditambah 0,009 dikali M2 dikurang M1 dikali roh 1 per roh 2. Yang kelima, rumus untuk mencari kerapatan kayu adalah untuk kayu lunak. Rumus yang disederhanakan bisa digunakan untuk memperkirakan kerapatan roh 2 pada kadar air M2 dari kerapatan roh 1 pada kadar air M1. Yang keduanya di bawah titik jenuh dengan asumsi bahwa kerapatan meningkat atau berkurang 0,5% untuk setiap kenaikan atau penurunan 0,1% kadar air hingga titik jenuh serat, yang dimana dengan rumus roh 2 sama dengan roh 1 dikali 1 tambah 0,005 dikali M2 dikurang M1, yang dimana dari rumus tersebut M1 dan M2 merupakan kadar air dalam bentuk persen. Roh 1 dan roh 2 nilai disentitas pada nilai kadar air M1 dan M2 masing-masing. Roh 0 merupakan kepadatan kering oven, jadi kayu yang sudah kering dari oven. Dan roh B merupakan massa jenis dasar, dan roh W merupakan massa jenis air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.